Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laura Trisna Jaya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas informatika mengenai program perhitungan biaya rumah sakit. Program ini menghitung biaya kamar, biaya dokter, jumlah kunjungan dokter, sampai total biaya yang harus dibayar oleh pasien berdasarkan tanggal masuk sampai tanggal keluar, dan tipe kamarnya. Oke, sebelum masuk ke programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses berpikirnya menggunakan IPO dan algoritma. Lalu di akhir, saya akan menampilkan bagaimana programnya ditulis dalam bentuk kode Python. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk saja ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk IPO-nya. Namun ini hanya merupakan pengertian umumnya saja, untuk rincian komponennya akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi, IPO adalah singkatan dari input, proses, dan output, yaitu model kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan alur kerja sebuah program atau sistem. Dengan kata lain, IPO menjelaskan bagaimana data masuk, diolah, dan menghasilkan keluaran. Itu merupakan pengertian singkat dari IPO. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan rinci mengenai program rumah sakit. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan rincinya mengenai IPO program rumah sakit. Namun sebelum saya menjelaskannya, saya ingin memberitahu dulu bahwa input dan output saya gabung dalam satu slide. Sedangkan prosesnya ada di slide berikutnya, karena prosesnya itu lumayan panjang, jadi saya buat di slide terpisah gitu ya. Oke teman-teman, mari kita masuk saja ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu ada input. Input itu apa aja yang kita masukkan? Jadi yang pertama itu ada nama pasien, yang kedua jenis kelamin laki-laki atau perempuan, yang ketiga tipe kamar, dan yang keempat tanggal masuk dan tanggal keluar. Sedangkan outputnya itu sama nih, ada nama pasien, jenis kelamin, tipe kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, lama inap, tarif kamar per hari, total biaya kamar, tarif dokter per kunjungan, jumlah kunjungan dokter, biaya dokter, dan total keseluruhan biaya. Nah, itu dia tadi input dan outputnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan proses. Dan saya juga mohon izin untuk mencontek sedikit, karena pembahasan prosesnya itu lumayan panjang, jadi saya tidak mampu untuk menghafalnya ya Pak. Izin untuk mencontek seini. Oke, kita masuk ke proses. Jadi proses itu yang pertama ada konversi format tanggal, yaitu mengubah string tanggal menjadi objek datetime agar selisih hari dapat dihitung secara akurat. Kalau ditanya apa itu string? Jadi, string adalah jenis data dalam pemrograman yang berisi kesimpulan karakter seperti huruf, angka, simbol, atau spasi, dan semuanya dianggap sebagai teks. Dan jika menjalankan ke programnya, komputer tidak tahu bahwa itu adalah tanggal. Dia menganggapnya hanya tulisan. Jadi, kalau untuk memprogramkannya itu, kita harus mengubahnya ke datetime agar komputer itu mengetahui bahwa itu adalah hari, bulan, tahun, jam, menit, dan detik gitu ya. Dan yang kedua ada penghitungan lama inap, yaitu menghitung sisi hari antara tanggal masuk dan tanggal keluar. Sistem memastikannya minimal lama inap adalah 1 hari. Dan yang ketiga, ada penentuan tarif berdasarkan tipe kamar. Sistem menentukan tarif kamar dan tarif dokter sesuai kategori. Nah, di sini tuh ada 5 kategori, dari yang VIP sampai bangsal. Nah, ini bangsal ini sangat amat ekonomi sekali ya. Jadi yang VIP itu untuk per harinya 1 juta, sedangkan tarif dokter per kunjungannya adalah 225.000. Untuk tipe yang pertama ada dikenakan 600.000 per hari dengan 150.000 biaya dokter per kunjungan. Tipe kamar kedua 300 per hari dengan 100.000 tarif dokter per kunjungan. Yang keempat ada tipe kamar ketiga, yaitu 100.000 per hari dengan tarif dokter 75.000. Dan yang terakhir itu ada bangsal dengan 50.000 per hari dan 30.000 untuk kunjungan dokternya. Yang keempat ada penghitungan total biaya kamar. Jadi untuk menghitungnya tuh, total biaya kamar sama dengan tarif kamar dikali lama inap. Yang kelima, penghitungan biaya dokter.
Dokter itu kan ada 3 kali kunjungan dalam sehari. Jadi, total kunjungan sama dengan lama inap dikali 3. Total biaya dokter sama dengan tarif dokter dikali total kunjungan. Yang keenam, penghitungan total keseluruhan. Jadi total sama dengan biaya kamar ditambah biaya dokter. Nah, itu dia untuk prosesnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan algoritmanya. Oke, pada kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai algoritma. Jadi, pada algoritma ini kita membuat sebuah program untuk menghitung total biaya pasien rawat inap. Berdasarkan data yang dimasukkan, berikut langkah-langkahnya. Nah, di sini ada 14 langkah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu memulai programnya. Program ini dimulai untuk mempersiapkan proses pengolahan data pasien. Lalu yang kedua, ini sampai langkah yang keempat, jadi digabungkan. Pertama, sistem akan meminta beberapa input. Yang pertama ada nama pasien, kedua jenis kelamin, dan ketiga tipe kamar yang dipilih pasien, VIP sampai bangsal, tergantung mereka mau milih yang mana. Data ini diperlukan untuk identitas dan penentuan tarif. Lalu yang kelima, menginput tanggal masuk dan tanggal keluar. Pengguna memasukkan tanggal pasien mulai dirawat dan tanggal pasien pulang. Lalu yang keenam, mengonversi tanggal ke format date time. Data yang dimasukkan awalnya berupa string atau teks. Agar bisa dihitung tanggal, harus diubah menjadi format date time, yaitu format yang dipahami komputer untuk melakukan operasi matematika seperti pengurangan. 7. Menghitung lama inap. Program menghitung lama inap sama dengan tanggal keluar dikurang tanggal masuk. Jika hasilnya kurang dari 1 hari, maka lama inap dihitung menjadi 1 hari. Hal ini karena aturan rumah sakit biasanya tercatat menghitung minimal 1 hari biaya. Kedelapan, menentukan tarif berdasarkan tipe kamar. Program akan memilih tarif sesuai tipe kamar. Di sini saya menggunakan variabel tarkam, yaitu tarif kamar, dan tardok, tarif dokter. Di sini setiap tipe kamar akan memiliki tarif yang berbeda. 9. Menghitung total biaya kamar. Dengan rumus, total kamar sama dengan tarkam, tarif kamar dikali lama inap. Ke-10, menghitung jumlah kunjungan dokter. Dokter melakukan 3 kali kunjungan dalam 1 hari, maka kunjungan dokter sama dengan lama inap dikali 3. 11. Menghitung biaya dokter. Biaya dokter dihitung berdasarkan jumlah kunjungan. Jadi, biaya dokter sama dengan tardok, tarif dokter dikali kunjungan. 12. Menampilkan total biaya keseluruhan. Total biaya rawat inap dihitung dengan cara total sama dengan total kamar dikali biaya dokter. 13. Menampilkan hasil perhitungan. Program akan menampilkan yang pertama ada identitas pasien, kedua lama inap, 3. Total biaya kamar, keempat, total biaya dokter, dan kelima, total keseluruhan biaya yang dibayar. Dan ke-14, programnya finish. Oke, di sini kita masuk ke pembahasan program Python yang digunakan untuk menghitung total biaya rawat inap pasien. Program ini memproses data pasien, lama inap, tarif kamar, tarif dokter, hingga menghasilkan total biaya secara otomatis. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama, yaitu ada import library. Program ini menggunakan library datetime untuk mengelola tanggal masuk dan tanggal keluar agar bisa dihitung selisih harinya. Yang kedua, input data pengguna. Pada bagian ini, program meminta pengguna untuk memasukkan yang pertama ada nama pasien, kedua jenis kelamin, ketiga tipe kamar, dan keempat tanggal masuk dan tanggal keluarnya.
Yang ketiga, mengubah string menjadi format tanggal. Tanggal yang dimasukkan user awalnya berupa string atau teks. Program mengkonversinya menjadi objek datetime sehingga bisa digunakan untuk menghitung lama inap. Yang keempat, menghitung lama inap. Selisih antara tanggal keluar dan tanggal masuk dihitung dalam satuan hari. Jika lama inap kurang dari 1 hari, maka otomatis di-reset menjadi 1 hari, karena biaya minimal tetap dihitung 1 hari. Yang kelima, menentukan tarif kamar dan tarif dokter. Pada bagian ini, program menggunakan struktur ada if, elif, dan else. Setiap tipe kamar memiliki tarif kamar dan tarif dokter yang berbeda. Jika input tidak sesuai kategori, tarif dianggap 0, dan program membuat pesan bahwa tipe kamar tidak valid. Keenam, menghitung total biaya kamar. Total biaya kamar diperoleh dari tarif kamar dikali jumlah hari rawat inap. Yang ketujuh, jumlah kunjungan dan total biaya. Dokter kan ada 3 kali kunjungan dalam sehari, jadi total biaya dokter sama dengan tarif dokter per kunjungan dikali jumlah kunjungan. 8. Menghitung total keseluruhan. Total keseluruhan adalah gabungan biaya kamar dan biaya dokter. Kesembilan, menampilkan hasil. Bagian ini adalah proses output, yang menampilkan ini adalah proses keluarannya. Setelah kita menginput semuanya itu, jadi ini akan menghasilkan keluarannya ini. Yang pertama itu ada identitas pasien, kedua lama inap, ketiga tarif kamar, keempat total biaya kamar, kelima jumlah kunjungan dokter, keenam total biaya dokter, dan ketujuh total keseluruhan biaya rawat inap. Nah, itu dia untuk codingnya. Nah, setelah tadi kita mendengarkan proses berpikirnya melalui input, algoritma, lalu kemudian disusun dengan Python, sekarang kita masuk ke penjalanan programnya itu. Dan ini dia videonya. Ini contohnya jika programnya itu dijalankan. Namanya kita pakai Joy, jenis kelamin laki-laki, tipe kamarnya itu 2, tanggal masuk tanggal 13 maaf, bulan 9 2025. Keluarnya tanggal 17 bulan 9 2025. Otomatis dia keluar seperti ini. Dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa pembuatan program harus melalui beberapa tahap, yaitu memahami kebutuhan melalui IPO, menyusun solusi melalui algoritma, dan kemudian menerapkannya ke dalam bentuk program atau kode Python. Nah, teman-teman, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari presentasi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bye!